Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Agus Gustiawan. Untuk video pembelajaran ini, kita akan mencoba melakukan percobaan sederhana tentang usaha dengan menggunakan alat sederhana, yaitu ini, neraca pegas. Ya, apa itu neraca pegas? Kita simak. Nah, ini anak-anakku sekalian, neraca pegas yang digunakan. Tentunya neraca pegas ini berbagai macam ukuran kapasitasnya, dan yang Bapak gunakan ini kapasitasnya untuk gaya ini Newton ya. Kapasitasnya sampai 5 Newton. Jadi kalau di atas 5 Newton, alat ini tidak bisa digunakan ya, karena melebihi. Kemudian untuk massa, yang sebelah sininya data massa ya, kapasitasnya sampai 500, satuannya dalam gram ya, dalam gram. Jadi kapasitas alat ini untuk massa yaitu 500 gram atau 0,5 kilogram gitu ya. Jadi alat ini digunakan untuk mengukur besarnya gaya dan massa sebuah benda. Baik anak-anakku, kita coba mengukur dulu massa balok yang akan kita gunakan nanti menggunakan alat neraca pegas atau dinamometer ya. Kita ukur massanya. Berapa kira-kira? Nah, ini lagi bergerak ya, alat penunjuk angkanya ini yang garis hitam. Nah, ini sudah terangkat. Massanya di berapa ya? Massanya ya tunjukkan dengan garis hitam strip di 320 ya, 320 gram atau 0,32, bukan 0,32 ya, 0,32 kilogram. Sekarang dia bergerak. Oke, pada percobaan ketiga kita coba gayanya sejajar bidang. Ini terus diberi gaya, balok masih belum bergerak, artinya gaya gesekan statisnya masih lebih besar daripada gaya tarik.
Nah, ini sudah mulai bergerak di 2,2 Newton ya, di 2,2 Newton. Nah, nanti kita akan coba hitung dengan menggunakan persamaan usaha ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan data dari percobaan seperti tampak di tabel. Pada saat sudutnya 60 derajat, kemiringannya gayanya 1,7 Newton. Pada saat sudut kemiringannya 30 derajat, gayanya 1,9 Newton. Dan pada saat gayanya berimpit dengan bidang atau alas tempat benda bergerak, gayanya 2,2 Newton. Ini hasil dari percobaan. Baik, sebelum kita menghitung usaha, ini ada dua cara ya menghitung usaha itu. Pertama dengan cara grafik yang akan dijelaskan nanti, yang kedua yaitu dengan persamaan dari usaha. Saya akan buat dulu diagram gambarnya. Ini sebuah benda, ini gayanya ya, F. Nah, ini diuraikan dulu. Itu, kemudian ini, nah, ya, setelah diuraikan kita akan coba beri nama dari gaya tersebut ya, supaya tidak tertukar. Jadi arti nama pada fisika itu sangat berarti ya, sangat bermakna. Ini tadi F, ini adalah F cosinus theta, atau dinamakan Fx ya. Nah, sedangkan yang ini sudutnya ya, ini ada berapa tadi? 60 derajat. Sedangkan ini adalah F sin 60 derajat. Diberi nama Fy karena gaya vertikal. Yang kita butuhkan adalah gaya yang searah sejajar bidang. Ini, berarti ini yang dibutuhkan Fx. Mari kita cari Fx-nya. Ya. Fx itu adalah F cosinus 60 derajat. Ya. Hasil percobaan F-nya 1,7 dikali cosinus 60 derajat adalah setengah. Maka nilai dari gaya adalah 0,85 Newton. Begitu ya. Nah, 0,85 Newton ini kalau dibuat di grafik sebelah kiri itu ini. Nah, ini 0,85 Newton. Kita beri nama 0,85. Sedangkan jaraknya adalah 1. Sekarang bagaimana mencari usaha dari grafik? Kita tinggal menghitung aja luas bidang ini. Karena berbentuk segi 4, maka usahanya adalah panjang kali lebar, karena rumus dari luas segi 4 itu adalah panjang kali lebar. Ya. Misalkan panjangnya ini mewakili meter 1, kemudian lebarnya mewakili nilai gaya 0,85, maka berdasarkan grafik usahanya adalah 0,85 Joule. Nah, sedangkan kita kalau menggunakan persamaan dari usaha yang telah kalian ketahui bahwa persamaan usaha itu adalah Fs cosinus theta. Ya. W sama dengan F cos theta-nya kita ubah penulisannya kali S. F cos theta kan sudah tahu, ini 0,85 ya. Jadi 0,85 kali 1 meter. Isinya adalah 0,8 Joule.
Nah, begitu. Baik, kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, pada percobaan 2 juga sama ya. Tadi ini berapa? 0,85 Newton ya. Hasil dari percobaan 1 kita catat dulu supaya tidak lupa ya. Nah, ini 0,85 Newton. Maaf, 0,85 Joule. Sekarang bagaimana kalau percobaan kedua yang sudutnya 30 derajat? Kita gambar dulu. Nah, ini bidangnya, ini baloknya, ini gayanya, ya ini F. Tadi yang bernilai 1,9 berdasarkan percobaan. Kita uraikan, dapat ini Fx. Fx atau F cosinus, ini sudutnya adalah 30 derajat. Cosinus 30 derajat. Kemudian kita uraikan ke vertikal. Kita mendapatkan Fy. Fy itu F kali sin 30 derajat. Baik, kita seperti biasa yang kita gunakan ini Fx, karena Fx ini adalah gaya yang searah sejajar dengan bidang tempat balok bergerak ya. Maka kita cari Fx, F cos 30 derajat. Ini F nya berapa? 1,9. Cos 30 derajat bisa setengah akar 3, bisa juga 0,86 ya, kalau dalam kalkulator. Nah, ini isinya adalah 1,6. Kalau kita kotret 1,63 Newton gitu. 1,63 Newton, mari kita terapkan ke grafik sebelah kiri. Nah, ini 1, di sini berarti ya, kira-kira 1,63 ya. Dan jaraknya 1 meter selama dia bergerak ya. Nah, seperti biasa kita akan menghitung luas ini untuk mencari usaha. Ini grafik F terhadap jarak ya, grafik F terhadap perubahan perpindahan, kita bisa mendapatkan nilai usaha ya. Karena ini berbentuk segi 4, maka kita gunakan rumus luas segi 4, itu panjang kali lebar. Panjangnya mewakili perpindahan 1 kali lebar, lebarnya mewakili nilai gaya 1,63, maka nilainya adalah 1,63 Joule. Nah, ini cara menghitung usaha berdasarkan grafik F terhadap X atau S, grafik gaya terhadap perpindahan. Kalau kita menggunakan persamaan dari usaha, W sama dengan Fs cos theta. F cos theta-nya karena kita sudah hitung, boleh mestinya begini. Ini sudah tahu 1,63 dikali 1 meter jarak perpindahannya ya, jadi bernilai 1,63 Joule. Begitu. Sekarang kita sama ya dengan grafik dan persamaan usaha. Kita lanjut ke percobaan ketiga. Untuk percobaan ketiga, seperti halnya dengan percobaan 1 dan 2, tapi di sini ada yang berbeda ya. Itu sudutnya
berimpit dengan bidang. Saya gambar dulu. Nah ini ya, kita bidangnya di sini gayanya itu sejajar. Nah ini gayanya ya. Perhatikan di gambar. Nah ini gayanya untuk ya percobaan ketiga ini. Nah ini otomatis sama dengan fx gitu. Berarti berapa? Fx sama persamaannya f cosinus theta sama dengan 2,2. Ini hasil percobaannya 2,2 itu ya yang tadi. Ini cosinus 0 derajat, maka hasilnya 2,2 kali 1. Cos 0 derajat kan 1 ya, di 2,2 Newton. 2,2 Newton itu di mana pada grafik? Kita perhatikan. Nah, di sini 2,2 Newton, sedangkan jaraknya ini. Nah, ini jaraknya. Mari kita hitung seperti biasa. Usaha berdasarkan grafik, itu tinggal arsir aja. Berarti kita tinggal menghitung luas yang diarsir ini. Nah, bentuk segi 4 ya, berarti panjang kali lebar. Untuk mencari usaha itu panjang kali lebar. Panjang mewakili nilai perpindahan 1 meter kali lebar mewakili nilai gaya. Atau boleh dibalik, panjangnya mewakili nilai gaya 2 ya, lebarnya mewakili perpindahan 1. Maaf, 2,2 maaf ya, 2,2 kita ganti. Ini 2,2. Jadi panjangnya mewakili nilai gaya yaitu 2,2. Berarti nilainya adalah 2,2 Joule. Begitu. Sedangkan untuk nilai usaha berdasarkan persamaan dari usaha Fs cosinus theta, maka kita akan mendapatkan F cos theta kali perpindahan. F cos theta-nya kan sudah tahu ya. Yang ini 2,2 kali perpindahan 1. Jadi 2,2 Joule. Oke. Mari kita rangkum dulu ini 2,2 Joule. Ini tadi berapa? 1, berapa ya? 1,63 Joule. Ini 0,85. Nah, kalau Anda perhatikan, kesimpulannya apa nih kira-kira? Jadi pada sudut 60 derajat, kemiringannya terhadap bidang menghasilkan usaha yang kecil. Makanya kalau anak-anak perhatikan, ketika seseorang menarik benda itu tidak tegak lurus ya si benangnya itu atau si talinya, tetapi dia membentuk sudut yang membuat seorang tersebut nyaman, merasa ringan begitu. Ya, nah itu aplikasi dari persamaan dari usaha, itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian, tentunya kita jangan kalah sama mereka yang tidak belajar fisika, tetapi dia sudah mahir menerapkan konsep dari usaha. Ya, demikianlah video pembelajaran untuk percobaan sederhana ini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.